Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga apa yang kita lakukan pada pagi hari ini dapat bernilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bermanfaat bagi kita semua. Salah satu tridharma perguruan tinggi yaitu penelitian. Bagaimana seorang dosen harus dituntut untuk melakukan penelitian. Nah, adapun roadmap penelitian saya yaitu saya akan melakukan penelitian terhadap kopi Robusta. Kenapa saya menggunakan kopi Robusta? Sebagaimana yang kita ketahui bahwa kopi ini merupakan salah satu minuman favorit di dunia. Bahkan dia sampai nomor 3. Saking banyaknya orang yang suka terhadap minuman tersebut. Nah, selanjutnya dari kopi Robusta ini saya akan melakukan suatu analisis secara kimia. Sebagaimana saya ketahui bahwa kopi Robusta ini memiliki kandungan asam klorogenat yang tinggi, di mana asam klorogenat ini dapat digunakan sebagai salah satu pengobatan khususnya pada pasien diabetes mellitus. Berdasarkan beberapa penelitian, memang bermanfaat untuk pengobatan diabetes mellitus. Selanjutnya hasil analisis secara kimia ini saya akan tindak lanjuti dalam uji klinis maupun uji secara mikrobiologis. Beberapa penelitian saya yang saya lakukan secara klinis yaitu terhadap tikus. Kalau secara mikrobiologi saya mengisolasi mikroorganisme, dalam hal ini adalah fungi endofit dari biji kopi Robusta, yang nantinya saya lakukan pengujian apakah dapat dimanfaatkan sebagai antimikroba ataukah senyawa yang dihasilkan dari mikroba tersebut mengandung asam klorogenat. Setelah saya menemukan asam klorogenatnya, maka saya akan berusaha untuk membuat satu formulasi hingga nantinya akan dijadikan sebagai suatu obat. Nah, apa manfaatnya bagi saya? Bagi saya untuk melakukan penelitian ini, tentunya akan menambah pengetahuan saya terkait dengan kopi maupun pasien-pasien diabetes mellitus nantinya saya bisa menambah wawasanku tentang apa yang akan dilakukan nantinya pada saat penelitian ini. Yang kedua, pada pasien diabetes. Nah, sebagaimana kita ketahui, pasien diabetes dari tahun ke tahun itu meningkat populasinya. Mulai dari pasien diabetes tipe 1 yang disebabkan karena keturunan, karena akibat kerusakan sel beta pankreas yang nantinya akan diwariskan kepada anaknya. Kemudian pasien diabetes tipe 2 juga sudah mulai bertambah juga, banyak penambahan dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Bahkan Indonesia berada pada urutan ke-6. Kalau kita melihat dari prevalensi di dunia, Indonesia berada pada urutan ke-6 dengan jumlah pasien sebanyak 10,6 juta. Nah, ini akan diperkirakan akan bertambah dan bertambah terus. Bahkan diperkirakan tahun 2020 nantinya akan sampai 600 juta pasien yang terdiagnosa diabetes mellitus di tahun 2020 seluruh dunia. Manfaat bagi masyarakat khususnya pada petani kopi ini juga sangat membantu petani kopi. Sebagaimana kita ketahui juga bahwa kopi Robusta ini sudah mulai mengalami penurunan peminat karena melihat dari cita rasa kopi penikmat kopi lebih mengarah ke kopi Arabica. Kenapa? Karena itu tadi cita rasanya lebih unggul kopi Arabica dibanding kopi Robusta. Tapi ternyata dari segi khasiat manfaat yang digunakan ketika kita melakukan penelitian, ternyata kopi Robusta memiliki kandungan asam klorogenat yang lebih tinggi. Untuk institusi akan memperkaya ranah pengetahuan kita tentang manfaat dari kopi ini terkait dengan asam klorogenat yang akan saya teliti nantinya. Nah, salah satu judul
penelitian saya yang fenomenal, yang saya anggap bagus bagi saya, yaitu analisis asam klorogenat dari fraksi etanol kopi robusta terhadap efek penurunan kadar glukosa darah pada tikus Wistar, jalur Wistar. Nah, penelitian ini masuk dalam saya terbitkan pada bulan September tahun 2021 dan tersingkat 3. Juga ada beberapa penelitian yang berhubungan dengan kopi termasuk analisis antimikroba, dan bulan Mei saya melakukan oral persentase dalam bidang mikrobiologi. Saya mengisolasi fungi endofit dari kopi robusta, dan dalam penelitian saya tersebut juga memiliki kemampuan dalam menghambat bakteri Escherichia coli dan Staphylococcus dari isolat kopi robusta tersebut. Ya, kenapa kopi? Itu sudah saya jelaskan bahwa kopi ini termasuk minuman favorit di dunia. Terutama di Sulawesi Selatan sendiri, ada satu daerah yang terkenal di Sulawesi Selatan dalam hal ini adalah kopi Toraja. Nah, ini sudah mendunia. Di negara-negara lain banyak yang peminat terhadap kopi Toraja tersebut. Nah, tidak dipungkiri bahwa di balik cita rasa dari kopi ini ternyata memang sangat berkhasiat terhadap penurunan kadar glukosa darah, terutama pada pasien-pasien diabetes. Nah, ini akan menjadi suatu alternatif bagi pasien diabetes ketika mereka lupa misalnya mengkonsumsi obat, ataukah pasien kehabisan obat ketika dia ke kampung, maka dengan mengkonsumsi kopi itu bisa menormalkan kadar glukosa darahnya, dengan catatan jangan terlalu banyak penambahan gula pada saat minum kopi. Catatan, karena kalau terlalu banyak gulanya juga ya bukan malah menurunkan kadar gulanya, malah bisa meningkat. Tetapi kalau dilihat dari segi kemampuannya dalam mengontrol kadar gula, kopi ini sangat berkhasiat dalam menurunkan kadar glukosa darah. Nah, sebagai tenaga pendidik khususnya dalam bidang farmasi, tentunya saya dituntut dalam bidang mata keilmuan saya itu kimia medisinal dan mikrobiologi. Tentunya saya dituntut sebagai seorang farmasi harus memiliki kemampuan dalam apakah dia akan membuat suatu produk obat, dalam hal ini bahan baku obat yang akan ditemukan nantinya, ataukah dia akan ranahnya ke membuat suatu obat herbal. Nah, dari segi farmasinya, bagi saya ya salah satu tujuan saya adalah saya akan melakukan isolasi, memisahkan suatu senyawa-senyawa obat, kemudian saya akan mengidentifikasi senyawa kimia tersebut yang berkhasiat obat, kemudian arahnya nantinya akan apakah dia dalam bentuk obat herbal ataukah dalam bentuk obat sintetik. Nah, yang pertama adalah asam klorogenat. Saya akan berusaha untuk mendapatkan asam klorogenat ini dari kopi tadi. Dengan cara apa saya mendapatkan asam klorogenat ini? Ya, yang pertama dengan melakukan proses ekstraksi. Saya akan menggunakan beberapa pelarut yang saya akan ekstraksi, menggunakan beberapa jenis pelarut. Kira-kira dari beberapa pelarut ini mana yang paling tinggi asam klorogenatnya? Setelah saya partisi, pisahkan senyawanya, fraksinasi, kemudian saya akan melakukan proses isolasi. Nah, ada pun beberapa instrumen yang biasa saya gunakan nantinya, termasuk spektrofotometer UV, PIS, inframerah, dan HPLC. Kalau ada waktu saya akan lanjut ke NMR-nya. Selanjutnya saya akan melakukan uji klinis. Uji klinisnya ini tentunya dengan menggunakan hewan coba. Baik apakah itu tikus yang akan mencit saya lakukan ataukah pada tikus. Kemudian saya lanjutkan ke uji farmakologinya. Setelah ditemukan berapa konsentrasi yang cukup untuk
menurunkan kadar glukosa darah ini, maka saya akan melanjutkan ke uji farmasetikanya. Saya akan membuat suatu sediaan, apakah dalam bentuk sediaan tablet atau sirup, tergantung dari pengujian nantinya. Dari uji farmasetika ini saya akan lanjutkan ke uji stabilitasnya, kemudian saya akan memproduksi dalam skala besar. Apa manfaatnya bagi masyarakat? Ya, yang pertama pada pasien diabetes, tentunya sangat bermanfaat bagi pasien diabetes karena akan terkontrol dia punya glukosa darah. Yang kedua pada petani kopi. Petani kopi juga ya sudah tidak resah lagi dalam bagaimana dia memasarkan produknya. Petani kopi akan merasa senang karena sudah ada yang menada kopinya dan akan dijadikan sebagai bahan baku. Nah, ini adalah roadmap penelitian saya, pengembangan obat diabetes mellitus tipe 2 ini nanti dari ekstraksi kopi. Ya, tentunya dimulai dengan penelitian dasar, kemudian rencana tahun 2021 nantinya ya saya sudah menyelesaikan suatu pengujian secara farmakologis. Kemudian saya akan menemukan khasiatnya. Semoga tahun 2023-2024 saya sudah mulai melakukan pemasaran dan saya akan melakukan evaluasi dari pemasaran tersebut. Ya, ini demikian roadmap singkat penelitian saya. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.